Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan berdoa bersama agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Abu Bakar Hasan Al-Idrus. Hadir, Bu. Ayu Larasati. Hadir, Bu. Fauzia. Tidak ada, Bu. Ahmad Said. Sakit, Bu, sakit. Fauzan Firoz. Hadir, Bu. Nur Emlia. Hadir, Bu. Kali ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk benua Eropa. Kita akan mempelajari tentang jumlah penduduknya, ras, dan juga budayanya. Dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa itu sekitar 730 juta jiwa. Sedangkan pada 2015, jumlah penduduknya meningkat 12 juta jiwa. Jadi sekarang jumlah pada tahun 2015 742 juta. Pertambahan penduduk ini cukup sedikit karena jumlah kematian dan juga kelahirannya sedikit, yaitu sekitar 11 jiwa per 1000 penduduk. Selanjutnya piramida penduduk. Piramida penduduk yaitu grafik susunan penduduk menurut umur dan juga jenis kelamin. Ada 3 golongan. Yang pertama golongan muda. Golongan muda itu antara usia 0 sampai dengan 14 tahun. Yang kedua golongan dewasa 15 sampai 64. Nah, usia golongan dewasa ini termasuk golongan produktif karena di 15 sampai 64 ini usia-usia yang tenaganya masih kuat untuk bekerja, untuk olahraga dan sebagainya. Terus yang ketiga golongan tua. Golongan tua ini usianya 65 ke atas. Penduduk Eropa kebanyakan penduduk yang usia produktif ya, sekitar 67%. Sedangkan 16% penduduk muda atau usia di kisaran 0 sampai 14 tahun. Dan 17%-nya di usia tua atau 65 ke atas. Nah, gambaran jenis piramida penduduknya. Piramida penduduk ada 3. Piramida penduduk muda, sedang, dan juga tua. Piramida penduduk muda itu apabila penduduk mudanya lebih banyak daripada penduduk tua. Dan piramida penduduk sedang. Piramida penduduk sedang itu yang gambarnya seperti ini. Itu apabila penduduk tua dan juga penduduk muda standar atau sama atau hampir sama pendudukannya. Sedangkan penduduk sedangnya lebih banyak. Yang ketiga piramida penduduk tua. Piramida penduduk tua itu apabila penduduk tuanya atau usia 65 tahun ke atasnya lebih banyak daripada usia sedang atau usia mudanya. Kegunaan piramida penduduk ada 3. Yang pertama, mengetahui maju mundurnya jumlah penduduk suatu negara. Yang kedua, mengetahui perbandingan jumlah laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga, sebagai perbandingan jumlah golongan muda, dewasa, dan juga tua untuk mengetahui jumlah tenaga kerja itu termasuk ke dalam usia produktif atau tidak. Selanjutnya, definisi diferensiasi rasio.
rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Nah, dependensi rasio ini perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64. Ada rumusnya. Rumusnya yaitu DR usia muda tambah usia tua dibagi usia dewasa dikali 100%. Nah, contoh soalnya apabila di suatu negara jumlah usia mudanya misalkan 12.500, usia tuanya 8.500, sedangkan usia dewasanya sekitar 60.000. Jadi 12.500 ditambah 8.500 21.000 dikali 100% dibagi 60.000. 21 kali 1 ininya dicoret jadi 1, jadi 21.000. 21.000 dibagi 60.000 sama dengan 0,35%. Jadi tingkat ketergantungan di suatu negara tersebut adalah 0,35%. Faktor penyebab dinamika penduduk. Yang pertama, kelahiran atau fertilitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Yang ketiga, imigrasi. Yang keempat, emigrasi. Rumusnya P sama dengan L kurangi M ditambah I kurangi E. Fertilitas atau tingkat kelahiran. Suatu negara itu skala tingkat kelahirannya beda-beda. Ada yang tinggi itu lebih dari 30% atau yang sedang itu 20 sampai 30%. Yang rendah kurang dari 20%. Faktor yang mempengaruhi fertilitas suatu negara. Yang pertama, kepercayaan dan agama. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Yang kelima, adat istiadat dalam masyarakat. Yang keenam, struktur penduduk. Yang ketujuh, kesehatan. Faktor-faktor yang menambah jumlah kelahiran atau pronatalitas. Yang pertama, nikah usia muda. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, derasnya arus informasi. Yang keempat, lemahnya iman. Yang kelima, kurangnya kesadaran ber-KB. Nah, ada juga faktor yang menghambat jumlah kelahiran atau antinatalitas, yaitu menunda nikah, pantang nikah, penyakit, dan juga KB. Mortalitas atau tingkat kematian yaitu angka atau jumlah kematian per tahun per 1.000 penduduk. Skala tingkat kematiannya yaitu 9 sampai 13 digolongkan rendah, 14 sampai 18 digolongkan sedang, sedangkan lebih dari 18 digolongkan tinggi. Faktor yang mempengaruhi mortalitas atau kematian. Yang pertama, perang. Yang kedua, penyakit. Yang tiga, kriminalitas. Dan empat, bunuh diri. Kelima, bencana alam. Dan faktor penghambat jumlah kematian atau anti mortalitas yaitu perdamaian, kemajuan bidang kesehatan kedokteran, imunisasi, kebersihan, dan makanan gizi. Selanjutnya, ras. Ras yang ada di benua Eropa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, Nordik.
Ciri-cirinya itu rambutnya pirang, matanya biru, tengkoraknya panjang. Nah, itu ada di negara Norwegia, Belanda. Yang kedua, Alpen. Ras Alpen ini rambut dan matanya hitam. Terus tengkoraknya lebar. Ini ada di negara Polandia, Jerman, dan juga Prancis. Yang ketiga, ras Mediteran. Ras Mediteran ini rambut dan matanya hitam, tingginya tidak tinggi dan tengkoraknya menyerupai ras Alpen. Ini ada di Norwegia, Yunani, dan juga Italia. Selanjutnya ras Slavia. Ras Slavia ini sama kayak hampir mirip dengan Alpen ya. Adanya di Kroasia dan juga Serbia. Yang terakhir, Dinaric. Ras Dinaric ini rambutnya agak gelap, terus adanya di Rumania. Agama-agama yang ada di benua Eropa itu ada 4. Yang pertama, Katolik Roma. Yang menganut Katolik Roma itu ada Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman, bagian selatan, dan Polandia. Sedangkan Kristen Protestan atau kedua terbanyak yang menganutnya berada di Eropa Utara, Eropa Tengah seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Yang ketiga, yang penganutnya sebanyak, Kristen Ortodoks. Itu ada di Rusia, Ukraina, Belarusia, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Yang terakhir itu Islam. Yang menganut Islam di Eropa Timur seperti Bosnia dan Albania. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah, dalam bentuk lukisan di gua, di batu. Periode berikutnya pada periode klasik, Bizantium abad pertengahan, Gothic Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan Eropa sangat terkemuka, khususnya dalam bidang filsafat. Bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan? Coba, ada berapa ras di benua Eropa? 5. Agamanya apa saja? Katolik Roma, Islam, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks. Ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Ya, Bu. Untuk materi selanjutnya nanti dibaca-baca terlebih dahulu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.